Nasional 1 Mei 2026. Jumat 1 Mei 2026, sekitar 200.000 buruh dari seluruh Indonesia berkumpul di Monumen Nasional. Ini bukan sekedar perayaan, namun mereka membawa suara yang sudah lama tertunda. Kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Yang pertama adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan. 11 tuntutan buruh dibawa, diantaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, perlindungan dari ancaman PHK, reformasi pajak, hingga isu kesejahteraan ojol dan guru. Di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati Monas, Presiden Prabowo Subianto membuka pidato May Day 2026 dengan penuh semangat. Dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Prabowo berjanji akan berdiri paling depan membela mereka yang hidupnya masih sulit. Keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Di antara lautan massa buruh, Prabowo juga menunjukkan sisi humanisnya. Prabowo menebar canda, melempar topi, hingga berjoget bersama. Pemirsa, hari ini tepat di Hari Buruh 1 Mei 2026. Kita tidak sedang merayakan sebuah seremoni, kita sedang membaca denyut negeri ini. Di studio sudah hadir akademisi manajemen dari FEB UI, Aryana Satria, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Selamat malam. Dan melalui Zoom ada Presiden Aryana. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Pak Said Iqbal. Pak Said, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Halo Mbak Gita. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, saya ingin langsung ke Anda. 11 tuntutan May Day 2026. Apa saja yang sudah diakomodir oleh pemerintah dan apa yang masih akan diperjuangkan selanjutnya? Tuntutan yang disampaikan oleh KSPI yang didukung oleh Partai Buruh pada intinya mengambil dan menyerap aspirasi yang berkembang dari May Day yang lalu, 6 isu, ditambah ada 5 isu lain dari ojol dan dari tenaga guru honorer. Dan ini juga sudah kami sampaikan pada pertemuan dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto hampir 1,5 jam kira-kira pada tanggal 28 April. Yang pertama tuntutannya adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan. Karena ini biasanya pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dengan kepentingan buruh. Bahkan 3 kali presiden kadang-kadang nggak selesai. Beberapa kali undang-undang tenaga kerja selalu dia mengalami, ya tanda petik ya, benturan kepentingan tersebut yang terkadang sulit sekali dicari untuk jalan tengahnya. Tapi dalam pertemuan di tanggal 28 April, Pak Presiden Prabowo yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko Ahmad menyampaikan dan tadi ditegaskan kembali bahwa sebelum bulan Oktober itu akan disahkan. Walaupun tadi saya sampaikan ada kendala ideologis yang sudah kita alami beberapa kali terhadap pembahasan undang-undang ketenaga kerjaan. Katakanlah misal masalah upah, masalah outsourcing, itu pasti mental lah. Omnibus Law juga kan kita tolak kan seperti itu. Yang gugatan di MK akhirnya dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPC Andi Gani, dan FSPMI. Kan ada 7 yang kita lakukan gugatan material di MK yang kemudian alhamdulillah dimenangkan gugatan tersebut dengan keputusan MK nomor 168 2024. Nah, itu contoh bagaimana beratnya
pertarungan kepentingan. Tapi kita harus bisa. Yang kedua adalah kostum, hapus outsourcing tolak upah murah. Kemarin Kemenaker mengeluarkan surat Permenaker nomor 7 tahun 2026. Setelah kami pelajari itu absurd ya, masih jauh dari harapan yang diminta oleh MK. Sebenarnya yang kita inginkan ada satu pasal atau satu ayat yang menyatakan di proses produksi dan kegiatan pokok itu dilarang menggunakan pekerja alih daya. Ini bukan masalah pekerjaannya, tapi bukan jenis pekerjaannya, tapi pekerja alih daya tidak boleh, yang melalui agen itu tidak boleh digunakan di proses produksi ataupun di kegiatan pokok. Dan kalau yang undang-undang yang lama kan, kalau itu dilanggar, maka demi hukum menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan si pekerja alih daya, tidak lagi melalui agen. Yang ketiga adalah ancaman PHK. Perang ini akan terjadi ancaman PHK. Kenaikan harga BBM yang tinggi, yang non-subsidi di industri, dan juga bahan baku raw material yang impor, itu akan meningkatkan production cost. Kalau dia naik produksi, efisiensi itu pasti PHK. Yang keempat adalah tentang, kita minta Satgas PHK, tadi kan saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian yang keempat adalah masalah tentang soal Satgas PHK, apa yang Anda sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Said? Pada tanggal 28 April kami menyampaikan Satgas PHK itu sebaiknya dibentuk, dan tadi kan sudah diumumkan perpresnya, lembaganya sudah ada, tinggal fungsi dan tugas, mekanisme, dan juga karena kan nanti Satgas PHK jangan berbenturan juga dengan undang-undang kan, ada Undang-Undang nomor 2 2004 tentang mekanisme perselisihan hubungan industrial, dan beberapa undang-undang lainnya. Kita minta itu benar-benar kita kaji mekanisme tentang fungsi dan tugas. Orang-orangnya juga sudah ada, tapi belum fix ya, belum fix. Kemudian yang keempat, reformasi pajak. Kita minta pajak THR, pajak pesangon, pajak jaminan hari tua, itu kan habis. Kenapa kita dipajakin lagi? Kita minta dihapus dalam bentuk reformasi pajak, termasuk PTKP naik jadi 7,5 juta rupiah dari 4,5 juta rupiah per bulan, sehingga ada daya beli yang naik karena ada saving kan sekitar 3 jutaan. Yang kelima, untuk melawan korupsi kita minta sahkan segera RUU perampasan aset. Yang keenam, selamatkan industri TPT dan nikel. Pelarangan nikel sampai 70% dalam bentuk ekspor itu mengancam karyawan atau pekerja-pekerja di industri nikel akan ter-PHK. Kemudian juga tentang TPT, kan rencana ada BUMN tekstil, kemudian juga ada bantuan sekitar 101 triliun kalau nggak salah yang ditaruh di Bank Himbara. Ini pengusaha-pengusaha TPT, tekstil dan produk turunannya susah mengaksesnya, jadi mereka nggak punya modal yang cukup. Belum lagi ditambah hutang yang sudah jalan. Tapi kan bagi kami buruh, ujung-ujungnya nanti PHK kalau pengusahanya tutup atau melakukan efisiensi. Yang ketujuh, sama di industri semen. Kami minta stop atau moratorium pendirian pabrik semen, terutama dari Cina, seperti Kons. Karena udah oversupply, ini pengusaha-pengusaha semen dan buruh juga udah teriak. Karena kalau di oversupply, efisiensi buruh kan, PHK lagi. Yang kedelapan adalah kita ingin ada konvensi ILO nomor 190 diratifikasi, karena itu anti kekerasan terhadap pekerja wanita di tempat kerja. Yang kesembilan yang diumumkan juga oleh Pak Prabowo, KSPI yang didukung oleh Partai Buruh menginginkan pemotongan tarif ojol oleh aplikator yang diambil oleh aplikator itu 10%, bukan 20% seperti sekarang ini. Dan itu dikabulkan oleh Pak Prabowo kan, udah keluar perpresnya, bahkan beliau menyampaikan 8%. Kita minta 10% mewakili suara ojol, karena anggota KSPI juga ada ojol, dan kita mengapresiasi, mengucapkan terima kasih. Yang ke-10 adalah tentang guru dan tenaga honorer yang paruh waktu. Ini masukan dari anggota KSPI yang guru-guru honorer dan tenaga honorer yang paruh waktu diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sekarang gaji mereka 300.000, 200.000, dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menangkap itu. Kemudian yang ke-11 yang terakhir, kami menginginkan perselisihan hubungan industrial yang berkeadilan ya. Oh, ya, ini artinya poin-poin ini ada yang di tahun 2004. Oke. Ya.
Poin-poin ada yang ditanggapin secara langsung melalui pidato Bapak Presiden di Monas tadi pagi. Anda juga mendampingi di sebelah Bapak Presiden, tapi juga ada yang tetap diperjuangkan. Saya akan lempar dulu ke Pak Sarman. Pak Sarman, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan segera janji Presiden akan segera disahkan, akhir tahun ini, Oktober 2026. Kita tidak menampik saat ini kondisi geopolitik sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang tidak baik-baik saja, kondisi tidak menentu. Apa akan terjadi banyak benturan di sini? Bagaimana pengusaha melihat ini, Pak? Ya, terima kasih Astiti. Jadi sebelum saya jawab, izinkan saya atas nama dunia usaha Kadin Indonesia mengucapkan selamat Hari Buruh kepada teman-teman semuanya, kepada Pak Iqbal dan kawan-kawan. Nah, menyikapi tuntutan buruh salah satunya ya di hari May Day ini adalah segera sahkan RUU Ketenagakerjaan. Tentu kami dari dunia usaha sepakat bahwa undang-undang ini harus segera kita sahkan. Namun demikian juga harus mendengar aspirasi daripada dunia usaha dalam hal ini. Artinya bahwa undang-undang ini tidak boleh berpihak hanya kepada buruh. Kami juga begitu. Undang-undang ini tidak boleh juga berpihak kepada pengusaha. Tapi bagaimana undang-undang ini pertama mampu betul-betul menciptakan hubungan industrial yang serasi. Karena antara pekerja dan pengusaha ini kan memiliki satu kekuatan yang sama. Pengusaha tanpa pekerja tidak jalan, kemudian juga pekerja tidak ada pengusaha juga tidak jalan. Jadi artinya ini keseimbangan ini harus kita jaga dalam undang-undang ini. Nah, sehingga memang prosesnya bahwa DPR harus banyak mendengar aspirasi daripada pengusaha dan juga mendengar aspirasi daripada para pekerja kita. Karena di sana nanti akan diatur. Pertama mungkin masalah isu-isu tadi Pak Iqbal bilang masalah upah. Yang kedua masalah outsourcing. Kemudian masalah hubungan industrial. Ini akan membahas di sana. Nah, kami juga berharap supaya berbagai kegelisahan kita dari pengusaha juga dan juga dari teman-teman pekerja mampu dijawab dalam undang-undang ini. Sehingga apa? Contoh misalnya masalah polemik UMP ini. Bisa kita kiri gitu loh. Tidak setiap tahun harus selalu muncul. Bagaimana kita bisa menemukan formula yang pas dalam undang-undang ini? Apa usulan Anda, Pak? Ya, tentu begini. Bahwa kami juga dari Kadin, dari Apindo juga sudah mulai diajak berdialog di DPR. Tentu kita memberikan masukan-masukan dalam hal ini. Yang jelas bahwa undang-undang ini kalau menyangkut dengan UMP tidak memberatkan dunia usaha, akan tetapi ada jaminan bahwa kesejahteraan buruh itu harus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, tinggal formulanya itu harus kita sepakati bersama dalam hal ini. Jadi artinya bahwa memang percepatan daripada pembahasan ini kita juga betul-betul mendukung. Tapi yang saya katakan tadi bahwa jadikan ini menjadi aturan kita bersama bahwa undang-undang ini pro bagi pengusaha, pro juga kepada buruh. Oke, lantas win-win seperti apa Pak Ari? Nanti saya ingin dapat tambahan dari Anda. Win-win seperti apa yang harus ada tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu? Tapi jawabannya nanti Pak Ari, Pak Sarman, dan Pak Said. Kita akan kembali usai jeda maghrib. Jeda azan maghrib kami kembali usai jeda. Terima kasih. Sesaat lagi. Kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Melalui May Day ini, mudah-mudahan di May Day tahun depan, Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama akademisi manajemen dari FEB Universitas Indonesia Ariana Satria dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang, dan melalui Zoom saya masih bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Pak Said Iqbal. Sebelum jeda tadi saya ke Pak Ari, apa win-win solution untuk RUU Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan disahkan pada Oktober akhir tahun ini, Oktober 2026. Tadi kalau Pak Sarman bilang
pelaku usaha butuh buruh, buruh juga butuh pelaku usaha. Apa win-win solution untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan? Baik, tentu saja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini merupakan bagaimanapun pasti ada tarik ulurnya ya antara pengusaha dengan pekerja dan buruh. Nah, ini tidak dapat dihindari begitu. Tapi kadang-kadang juga kita jangan hanya melihat isinya saja, tapi juga suasana ataupun hubungan saling percayanya pada pembuatan undang-undang tersebut. Saya yakin apabila undang-undang itu dibuat dengan rasa saling terbuka, tidak saling menyembunyikan, maka hasilnya akan lebih win-win gitu. Karena memang kalau ada yang dibilang bagaimanapun memang ada, kalau negosiasi itu ada yang namanya distributif gitu ya. Jadi siapa dapat apa begitu ya. Nah, biasanya kalau siapa dapat apa, hasilnya adalah ada yang puas, ada yang nggak puas gitu. Nah, jalan negosiasi lainnya adalah dengan integratif. Integratif itu jadi ya melihat lebih luas. Jadi apa yang bisa menjawab kebutuhan dari kedua pihak begitu. Bahkan kalau misalnya seperti katakanlah ada kue gitu ya. Kue besarnya hanya sekian gitu. Kemudian kalau integratif artinya kita coba melihat bagaimana caranya kita supaya kue ini bisa dibagi lebih adil dan semuanya puas. Nah, caranya mungkin salah satunya bukan dengan kuenya hanya dibagi begitu saja, tapi kuenya dibesarkan. Jadi perundingan integratif itu memang memerlukan tidak mudah. Pasti tidak mudah, dan kadang-kadang ada yang menyebutkan itu adalah hal yang ideal. Tapi itu kalau bukan, bicara ideal, saat ini kondisi kita sedang tidak ideal, Pak Ari. Memang latar belakang pasti itu, tapi saya pikir kita bisa melihat bahwa yang namanya kondisi ini kan yang menghadapi bukan hanya pengusaha, pekerja juga. Nah, ini menarik kalau kita melihat kemarin bulan April ini ada salah satu inisiatif dari ILO ini mengatakan bahwa dalam rangka kerjasama Uni Eropa CEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement itu kedepannya ini nanti ada mensyaratkan semacam namanya kayak uji tuntas hak asasi manusia. Jadi perusahaan-perusahaan ini dalam berbisnis harus bisa mentaati aturan-aturan dan terbuka. Dan pada saat itu juga pengurus Kadin Bu Sinta Kamdani juga mengatakan ini sebetulnya sudah katakanlah built-in gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, di sini sebetulnya di sini juga ini adalah salah satu cara juga untuk saling terbuka. Gitu. Jadi terbuka memang mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi ya, tapi dengan keterbukaan dan tadi itu integratif itu maka pasal-pasal yang mungkin deadlock akan bisa lebih diperbaiki. Oke, gitu. Itu termasuk kejutan yang dibawa oleh Presiden hari ini ya. Mungkin Pak Said bisa ceritakan terkait ILO 190 dan 168, Pak Said silakan. Kejutan yang diberikan oleh Presiden tentu itu kan menjawab 6 isu yang juga KSPI sampaikan pada waktu Mei Day 2025. Ratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang pekerja perikanan dan kelautan itu juga disampaikan oleh kawan-kawan serikat buruh yang lain ya. Itu tadi disampaikan sudah diberikan oleh Presiden. Ada lagi yang besar yaitu rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. 22 tahun loh RUU PPRT nggak pernah selesai dibahas. Ganti berapa presiden tuh, 5 presiden mungkin. Ya 5 DPR, 5 presiden berganti, belum selesai. Tapi alhamdulillah, jadi ada pertemuan saya dengan pimpinan DPR dan juga Wakil Menteri Tenaga Kerja, diskusi informal tapi ya, diskusi informal sebelum saya ketemu di tanggal 28 April dengan Presiden. Saya sampaikan, tadinya kan rencana kami di DPR. Salah satu yang kami angkat kan selain RUU Ketenagakerjaan di DPR itu adalah RUU PPRT. Nah, kami siap pindah ke Monas, tapi saat selesaikan dulu karena janjinya kan waktu 3 bulan. Alhamdulillah, langsung Wakil Ketua Pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR melakukan komunikasi dan dalam waktu 2 minggu kan dibahas selesai.
Nah itu juga dia tidak datang tiba-tiba. Pertama memang sudah ada good faith dari Pak Presiden Prabowo, bahkan kalau boleh saya tanda petik keberpihakan. Memang Pak Prabowo ini ada keberpihakan pada orang-orang kecil ya. Dan saya rasa itu wajar-wajar aja. Setiap presiden punya caranya sendiri dan tanda petik ideologinya sendiri. Beliau sudah terpilih, berarti rakyat mayoritas menginginkan ideologi beliau itulah yang dijalankan. Tentu dalam keseimbangan ya, equilibrium. Tapi tetap aja nggak bisa dalam ideologi itu seimbang, nggak bisa. Dia harus tetap ada sedikit keberpihakan. Saya ambil contoh ojol. Itu kan keberpihakan presiden. Dalam pertemuan 28 April kami dijelaskan bagaimana beliau memanggil para aplikator-aplikator itu. Beliau mengatakan, kamu nggak boleh serakah. Kamu berusaha di negeri saya dan rakyat saya menderita dengan sistem kerja kamu. Kamu boleh usaha, boleh untung, tapi berbagi dong. Nah itu muncullah Perpres tentang ojol. Dan itu kami sudah suarakan dari hampir setiap tahun oleh KSPI ya, setidaknya oleh KSPI dan Partai Buruh. Karena kebetulan ada anggota kami yang jadi ojol. Nah itu juga kan keberpihakan. Boleh usaha, boleh bisnis, tapi jangan merugikan buruhnya. Dalam hal ini driver ojol. Ada hal lain dari PPRT ya, terus ojol. Terus tentang keberpihakan, saya bilang, dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan, ini ideologis banget. Walaupun Pak Sarman, namanya pengusaha ya, apa Pak Arya juga menyampaikan keseimbangan, namanya pengusaha, ya pengen harus begitu. Pengusaha kan nggak mau ribut-ribut, pengusaha kan ingin tenang. Maunya ideal. Pengamat juga ingin jalan tengah. Tapi kan Pak Sarman, Pak Arya dan ini pemirsa, buruh itu punya karakteristik. Saya ILO governing body itu 3 periode, 10 tahun saya berkantor di Geneva dan tahu benar sebagai pengurus ILO pusat itu karakteristik buruh bukan hanya di Indonesia, di Jepang, di Amerika, di Eropa, di Jerman, bahkan di Prancis itu keras banget. Kalau udah bicara tentang rancangan undang-undang perburuan, bahkan mereka bisa melumpuhkan ekonomi, pemogokan besar-besaran seperti TGV, Serikat Buruh di Prancis, atau Volkswagen dan Daimler di Mercedes di Jerman, lumpuh itu. Kanselir Jerman turun tangan, Perdana Menteri Presiden Prancis turun tangan. Betapa pertarungan ideologisnya kuat. Ya memang ideologi kita Pancasila. Saya bicara ideologis dalam arti cara pandangnya ya, yang dalam tingkat implementasi di Indonesia sudah dicoba. Undang-Undang Nomor 25 tahun 97 itu adalah undang-undang perburuan pertama menjelang jatuhnya Soeharto. Selesai itu undang-undang, tapi pemogokan besar-besaran. Itu zaman Soeharto, pemogokannya besar-besaran. Saya ingat benar, saya ikuti DPR besar-besaran. Begitu Soeharto jatuh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu. Undang-Undang 25 tahun 97 tidak jadi. Bayangin coba. Pak Habibie mengeluarkan Perpu, itu udah dibahas panjang zaman Soeharto. Kemudian dari 97 ke 2003, saya ingat, saya dipanggil oleh Pak Yaakob Almarhum, Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Beliau menyampaikan, ini kita selesaikan, Bang. Kalau enggak, ini Perpu ini masa dari 97 ke 2003 kan berarti 6 tahun. Masa kamu nggak mau selesai itu undang-undang? Ya kita mau, Pak. Tapi buruh itu fragmentasinya luas banget. Dia bicara bagaimana hubungan kerjanya, terutama tuh outsourcing, karyawan kontrak seumur hidup, bagaimana upahnya dari sisi buruh ya. Kalau dari sisi pengusaha saya bisa pahamin. Tapi logika buruh tidak sesederhana itu. Akhirnya saya nyaranin, Pak Menteri, bentuk tim kecil. Nah, waktu itu zamannya Pak Hasanuddin Rahman tuh, Pak Sarman. Orang kawakan juga sama Pak Jimanto. Dua-duanya sudah almarhum. Oh, kawakan tuh. Turun langsung. Dan saya juga turun langsung. Waktu itu saya masih FSPMI, belum KSPI. Tapi bentuk tim kecil. Kemudian turun, ditanya untuk, ini kan waktu itu Presiden Megawati. Dipilih Herman Rekso Ageng, DPR RI, dari fraksi PDIP yang berkuasa saat itu. Di situ kita membentuk tim kecil debat. Pasal outsourcing itu pasal kompromi. Saya mengajukan usulan oleh Pak Hasanuddin Rahman dan Pak Jimanto dialusin lagi. Nah, kemudian muncullah istilah di proses produksi langsung dan kegiatan pokok nggak boleh outsourcing. Pekerjaan didaya ya. Tapi kalau outsourcing pekerjaan boleh, misal pabrik TV, dia mau meng-outsource remote-nya nggak mau dikerjain oleh pabrik TV, boleh, itu pekerjaannya. Tapi pekerjanya ahli daya, dia nggak boleh di proses produksi.
Nah, maka muncullah jalan tengahnya. Itu Pak Hasanuddin Rahman loh, yang sama Pak Jumanto, saya ingat benar. Kalau begitu jasa penunjang boleh dong? Boleh. Itu tahun 2003. Tentu dinamikanya tahun ini berbeda. Apalagi revolusi industri 4.0, digital ekonomi dan robotisasi, dan ancaman PHK akibat revolusi industri 4.0 dan ekonomi yang tidak sedang baik-baik di dunia dengan adanya berkecamuk perang di Eropa antara Rusia Ukraina, di Timur Tengah, ya, dan di beberapa negara lain sempat juga kan kecil-kecilan antara Kamboja dan Thailand. Itu tantangan ekonominya sudah nggak bisa main-main lagi. Dunia udah lebih terbuka. Coba Anda lihat ya, ART, Agreement Reciprocal Trade. Trump mensyaratkan outsourcing itu dihapus loh. Cuma nggak diumumin aja sama Pak Menko Perekonomian siapa? Pak Airlangga. Itu ada loh. Ada pasal klausul outsourcing. Bayangin seorang Trump, Presiden Amerika, dan Presiden sebelumnya memasukkan klausul dalam trade agreement, itu pasal outsourcing. Karena dia tahu pasal outsourcing itu juga adalah eksploitasi. Kalau dalam terminologi ILO, kami menyebutnya modern slavery, perbudakan modern. Tapi di kalangan pengusaha dia nggak bisa terima, gitu loh. Apalagi perusahaan domestik, mungkin perusahaan-perusahaan yang foreign investment ya, seperti Jepang, Amerika, dia bisa terima. Di perusahaan Jepang nggak ada outsourcing. Bahkan di perusahaan sepatu, kalau itu buruhnya ada 40.000 seperti di Nikomas atau Taksung, saya pernah pergi buruhnya sampai 30.000, itu karyawan tetap semua loh. Oke. Karena dia produksi Puma, Adidas, dan branded lain. Dalam code of conduct wajib karyawan tetap. Memang resikonya, kalau dia karyawan tetap kan nanti implementasi kalau terjadi PHK, sampai puluhan ribu, ingat nggak kasus NASA dan Nasi, itu pesangonnya. Tapi si buyer, dia sudah siapin. Itu udah termasuk dalam perjanjian antara orang Indonesianya, atau katakanlah orang Korea atau orang Taiwan sebagai penjahitnya, dengan si buyer. Itu kan sangat fair. Mereka siap menanggung resiko itu. Tapi mereka menuntut produktivitas yang tinggi, kualitas sepatu yang baik, dan denda kalau tidak sesuai dengan standar-standar yang dibuat. Oke. Makanya saya lebih cenderung dalam undang-undang itu, oke, kita bicara produktivitas, tapi jangan lagi bicara tentang upah murah, outsourcing yang masif, semua lini sekarang. Makanya saya tolak itu Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu. Baik. Demikian. Baik Pak Said, terima kasih. Perubahan sistem outsourcing atau alih daya juga masuk dari 3 aturan baru ketenagakerjaan yang diumumkan oleh Presiden dalam perayaan May Day hari ini ya. Kemudian juga saya ingin ke Pak Sarman. Presiden juga mengumumkan terkait dengan pembentukan Satgas PHK, Pak. Ini berarti artinya kita sudah tidak bicara lagi terkait mitigasi PHK. Apakah ini artinya pemerintah sudah gagal, Pak, terkait mitigasi PHK? Sudah tidak lagi bicara terkait agar tidak terjadi PHK, tapi bagaimana pemerintah, bagaimana pengusaha mengamankan apa hak-hak para pekerja yang kena layoff? Ya, jadi tadi sudah diumumkan bahwa ada keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi ya. Satgas Mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh. Nah, tentu kami juga belum menerima salinan Kepres ini. Tentu kami dunia usaha sangat menantikan sebenarnya isinya Kepres ini. Tujuannya bagaimana, kinerjanya, strukturnya bagaimana, keanggotaannya bagaimana, kita harus tunggu nih. Karena kalau bentuk-bentuk mitigasi berarti kan ada 2 hal. Yang pertama misalnya kalau perusahaan itu akhirnya karena biasanya pengusaha itu Mbak Titi, itu biasanya PHK itu adalah langkah terakhir. Langkah terakhir penyelamatan perusahaan kalau memang tidak mampu lagi dari sisi fiskalnya dalam hal ini. Nah, kalau sih nggak jadi PHK, berarti ada tugas pemerintah di sini nih. Apa? Ya kan? Apakah misalnya menambah modal atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain, kasih proyek misalnya. Nah, kita belum tahu nih. Ya kan? Karena yang melakukan PHK ini kan perusahaan. Yang mengetahui fiskalnya itu kan, kekuatan fiskal itu kan adalah perusahaan sendiri misalnya. Jadi tugas daripada Satgas ini ya ini yang harus kita tahu kira-kira strateginya bagaimana gitu kan. Ataukah misalnya perusahaan ya dia nggak mampu lagi untuk menggaji karyawan, misalnya dia harus PHK, tiba-tiba bilang, oh jangan dulu. Nah terus bulan depan
tidak mampu membayar. Nah, hal seperti ini kan juga harus dijawab dalam mitigasi ini. Yang jelas bahwa memang kita sepakat bahwa di tengah ya angka pengangguran kita juga saat ini juga masih di angka 5%, tentu memang kita menjaga supaya tidak terjadi PHK. Apalagi dengan tekanan dunia usaha saat ini. Ya, kami dihadapkan dengan berbagai tekanan-tekanan akibat daripada geopolitik yang belum pasti. Ya. Masalah harga logistik, kenaikan BBM, pengelemahan nilai kurs rupiah, harga bahan-bahan pokok import, ini semuanya ini adalah tekanan yang dihadapi oleh dunia usaha, walaupun dunia usaha saat ini juga masih mencoba untuk bertahan dalam hal ini. Makanya kalau ditanya apakah ada rencana dunia usaha membuka lowongan pekerjaan, ya saat ini pengusaha itu lebih fokus bagaimana mampu bertahan sambil melewati badai ini dalam hal ini. Jadi artinya bagi kami bahwa kita menyambut baik Satgas ini, tapi memang strukturnya juga harus melibatkan pelaku usaha juga, supaya pelaku usaha juga bisa memberikan masukan, kontribusi dari serikat pekerja, dari pemerintah. Yang jelas bahwa kalau Satgas ini sudah dibentuk, ini adalah merupakan bagian daripada bagaimana kita membantu dunia usaha yang tanda kutip mungkin tantangannya sudah cukup besar, dia tidak mampu lagi untuk bertahan, dia harus melakukan PHK supaya tidak terjadi PHK. Jadi ini kan artinya mitigasi menjaga jangan sampai terjadi PHK gitu. Pak Sarman, Anda sendiri sebagai pelaku usaha tahun 2025 apakah melakukan layoff karyawan, Pak? Belum, kita enggak. Tidak melakukan hal itu. Semoga ke depan juga tidak ya, Pak? Harapan kita begitu, walaupun ya kita dari dunia usaha sangat was-waskan, apalagi saat ini kita lihat nilai tukar rupiah kita kan sudah hampir 17.200. 17.300 dalam hal ini. Nah ini kan pertama bahan baku hubungannya ada, logistik hubungannya ada, dan lain-lain. Jadi sehingga ini menjadi satu tantangan berat bagi dunia usaha dan mudah-mudahan tidak melakukan PHK. Oke. Pak Ari, boleh ditambahin Pak, tahun 2025 total PHK itu ada 88.519, ini data Kemnaker. Di triwulan 1 saja, Januari hingga Maret 2026 ada 389 tenaga kerja kena PHK, ini termasuk sektor media Pak. Sektor media yang selama ini selalu aman dari PHK, karena sektor primer begitu. Apa yang Anda baca dari data-data ini? Ya, sebetulnya upaya mitigasi oleh pemerintah ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Berhasil atau enggak, Pak? Kenapa? Berhasil atau tidak? Menyusun ini, makanya nanti mau keluar peraturan keputusan Presiden mengenai Satgas mitigasi ini berangkat dari hasil-hasil yang disusun sejak tahun lalu, begitu. Jadi memang melihat upaya-upaya itu sebetulnya sudah merangkul berbagai instansi, begitu ya, seperti dari Kementerian Perindustrian, dari Bank Indonesia dan sebagainya, dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada berbagai bidang yang masih cukup cerah, masih bisa berkembang. Nah kemarin kalau tadi bicara soal kesulitan-kesulitan itu, memang baru saja beberapa hari lalu Pak Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin mengatakan bahwa pemerintah tolong agar membantu dunia usaha. Dari semua yang disampaikan oleh Pak Anindya itu sebetulnya tidak ada bicara soal mem-PHK. Jadi artinya memang tadi Pak Sarman bilang bahwa itu adalah langkah terakhir, itu saya hargai ya. Memang jadi artinya sebetulnya di sini pemerintah memang pegang peranan penting untuk mengatur begitu. Jadi misalnya mereka minta relaksasi pajak atau pembayaran utang dan sebagainya. Nah, tapi tentu saja berarti jangan kemudian dunia usaha buru-buru mem-PHK begitu. Demikian. Baik. Kita masih ada kita akan tampilkan satu grafis. Saya ingin Anda membaca data ini, Pak Ari. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 5,11% dan tingkat pengangguran turun ke 4,74% per Februari 2026. Tapi di saat bersamaan lebih dari 57% pekerja masih terjebak di sektor informal, sementara Serikat Pekerja menyoroti upah minimum di lebih dari 100 daerah masih di bawah 3 juta. Kalau Pak Said tadi kan mengatakan ini sebenarnya semata-mata tidak hanya soal outsourcing atau upah minimum saja. Apa yang bisa Anda terangkan dari data ini? Ya, jadi kalau kita melihat tingkat pengangguran
itu 7,2 juta itu sekitar 4,74% ya. Tinggi sekali ini Pak. Bagaimana? Tinggi sekali ini Pak. Dari nominalnya juga, tapi kalau kita melihat dari angka pengangguran dari year to year-nya, ini menurun. Jadi pada waktu COVID itu bisa mencapai 7%, terus menurun 6, 5, 4, dan ini relatif stabil. Kalau kita melihat memang kalau dari sejak tahun 2010 begitu, maka ada bahkan tahun 2000, puncaknya itu sekitar tahun 2005 itu ada bisa sampai lebih dari 10% gitu. Jadi artinya sebetulnya sekarang sudah dapat ditanggulangi dan selalu trennya menurun gitu. Tapi memang angka absolutnya memang besar gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi juga bagus gitu ya. Tapi ternyata ini yang mungkin disebut sebagai pekerja informal begitu ya. Lebih banyak memang katanya ada sekitar 2,7 juta pekerjaan yang diciptakan tahun lalu, cuma memang mungkin sebagian besar informal. Kalau kita melihat sebetulnya ini bukan penyakit yang baru begitu. Sudah dari tahun 2014 juga sekitar 40% terus. Sebetulnya membaik 40% yang formal. Itu membaik sekitar sampai sebelum COVID itu sampai 43%. Jadi pas waktu itu Pak Jokowi mungkin bisa menanganinya. Nah, kemudian menurun karena ada ada COVID itu. Nah, menurut beberapa ahli ekonomi mengatakan memang COVID ini menimbulkan luka gitu. Jadi sembuhnya itu ya perlu bertahap. Nah, ini kemarin kan Pak Prabowo misalnya jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Korea Selatan dan ke Rusia. Ke Rusia juga memperoleh komitmen investasi yang cukup besar gitu. Ke Jepang sekitar berapa? Sekitar 300 triliun, di ini sekitar 170-an triliun ke Korea Selatan, dan di sektor-sektor yang kelihatannya bisa meningkatkan pekerjaan formal. Jadi peran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk mengarahkan bagaimana mengatasi segala permasalahan ini. Oke, Pak Said, boleh tanggapannya seperti apa Pak dari teman-teman rekan-rekan buruh isu PHK massal akibat dinamika global, kebijakan impor, seberapa serius sebenarnya mereka melihat ancaman serius itu? Kita ambil yang contoh gampang aja, ketika BGN menyelenggarakan makanan bergizi gratis, ingin mengimpor 105.000 atau 160.000 lah ya, ada yang bilang sekitar itu, dari India. Itu ngerti nggak sih? Itu kan cuma ngambil rente. Memang lebih murah mobilnya, tapi nggak ada penciptaan lapangan kerja. Tadi disampaikan ke Presiden nggak Pak? Iya, saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya ya, tapi ya. Dalam pertemuan sebelumnya impor mobil. Nah, tanggal 28 April. Saya tanya Hino itu anggotanya KSPI. Dia dikasih kerjaan 11.000 unit mobil. Akhirnya dikasih. Karena kita ribut-ribut dikasih 11.000. Dia menyerap tenaga kerja 400 sampai 500 tenaga kerja. Itu baru Hino. Belum pohon produksinya, pohon faktornya kan. Bagaimana spare part-nya. Jadi dengan 11.000 terus bannya dan macam-macamnya. Dengan 11.000 dikasih, itu menyerap tenaga kerja kurang lebih 5.000 sampai 8.000. Itu baru Hino dengan 11.000 11.000 mobil. Anda bayangkan, kita bisa bayangkan kalau itu 105.000 atau 160.000 tadi. Memang lebih mahal sedikit, tapi ingat, ada pencipta lapangan kerja. Begitu pencipta lapangan kerja, maka terjadi purchasing power, daya beli naik, buruh. Purchasing power naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan menggunakan uang BGN yang katakan sekian puluh triliun untuk beli mobil, bisa menambah pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja ketimbang impor. Impor di pabrik Hino misal, di pabrik Isuzu, dia nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan atau kerjaannya berkurang karena nggak ada order, maka dia PHK yang karyawan kontrak, dia nambah beban. Nah, orang yang di PHK itu kan nambah beban budget di APBN, dia ngambil juga dari APBN. Masa ilmu ekonomi yang sederhana gitu nggak ngerti sih? Saya nggak ngerti dengan yang profesor-profesor, doktor-doktor itu di lembaga-lembaga pemerintahan itu. Misal TPT. Saya ngomong gini, pertama saya belajar ekonomi, saya belajar di Fakultas Ekonomi UI, saya ambil tesis tentang ini.
Saya ambil contoh lagi, kawan-kawan di industri TPT, tekstil dan produk turunannya, mereka udah ngap-ngapan, udah megap-megap. Tadi, BBM itu non-subsidi. Sampai berapa lama sih non-subsidi nggak bisa ditahan? Ini kan masalah waktu. Begitu udah di atas 120 US dollar per barel, jebol. Begitu jebol, langsung PHK. Itu rentannya industri tekstil sama industri garmen, dan kalau sepatu masih bisa tahan, ya, karena dia bayarnya kuat, atau makanan minuman. Nah, kemudian kan Presiden mengatakan ingin membentuk BUMN tekstil, dan sebelumnya sudah disiapkan bantuan anggaran 101,6 triliun. Ini kata kawan-kawan buruh tekstil dan hasil diskusi mereka dengan para pengusaha tekstil. Ditaruhlah di bank Himbara melalui dana tanah. Begitu si pengusaha tekstil mau mengakses ada 101,6 triliun itu, susahnya minta ampun. Oke. Ya sangat gampang. Kalau gue nggak punya modal, gue kurangin karyawan atau gue tutup. Akhirnya apa? Tadi impor, ini kan permainan rente akhirnya. Impor tekstil masuk dengan harga murah. Industri nasional yang tadinya mau diselamatin dengan 100,16 triliun nggak jalan. Ini ilmu sederhana banget. Permendak nomor 8 tahun 2024 yang lalu, itu karena saya ngomong sama Presiden langsung dalam satu pertemuan di istana, baru dirubah. Menteri Perdagangan zaman itu Pak Zulhas nggak mau merubah-rubah. Di depan saya Pak Prabowo langsung telepon, bisa dirubah nggak? Nanti dulu AIU. Baru 6 bulan kemudian, deregulasinya ini nggak cepet. Bisnis itu kan nggak bisa dihitung. Ini saya bukan belain pengusaha, karena kalau pengusahanya susah, ya PHK. Yang susah buruh, anggota saya juga gitu loh. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita di Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan ini. Itu yang tadi saya bilang, mekanismenya gimana? Karena pengusaha ketika terjadi PHK, dia nggak bisa aja nggak tunduk dengan Satgas PHK. Karena dia bisa memilih jalan untuk berselisih melalui PHI. Di Satgas PHK nggak ada manfaat dong kalau gitu. Oke. Kan Satgas PHK untuk manfaat yang lebih cepat dalam menangani kasus PHK. Fungsinya apa, tugasnya apa. Dan saya minta jujur aja, orang-orangnya itu jangan birokrat yang bikin susah lah. Nanti kita akan debatnya debat undang-undang lagi, bukan debat sebagaimana yang diinginkan Presiden. PHK itu bisa dihindari, kalaupun terjadi ada lapangan kerja yang disiapkan oleh negara, kemudian terjadi pasar tenaga kerja, itu ke situ larinya. Dan kita tunggu aja bagaimana Satgas PHK akan disiapkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Said. Saya ke Pak Ari. Pak Ari ada pernah di Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jakarta ya? Bersama Pak Saron waktu itu ya? Iya. Terkait dengan tuntutan kenaikan upah minimum 2026 yang cukup signifikan dan terus disuarakan oleh rekan-rekan buruh. Seperti apa sebenarnya? Apakah bisa cukup direalisasikan? Jadi begini, memang ini rezim pembuatan upah minimum ini memang berubah. Jadi sekitar tahun 2005, sebelum tahun 2015 itu, sebelum keluarnya keputusan Menteri nomor berapa itu saya agak lupa, itu selalu berdasarkan negosiasi. Tapi pengusaha mengatakan itu rawan di intervensi di kepala daerahnya. Maka kemudian muncul rumus formula. Nah, rumus formula ini muncul mulai 2015. Kemudian sampai dengan katakanlah sebetulnya sampai tahun 2025 kemarin yang juga. rentang alfa 0,5, ya, tambah ada alfa. 0,9. Ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada semuanya itu. Dulu nggak ada. Nah, dengan adanya ini sebetulnya memang beberapa langkah yang sebetulnya diamanatkan oleh Undang-Undang 13 2003 itu sebetulnya tidak terjadi begitu. Jadi adanya negosiasi, adanya survei kebutuhan hidup layak, itu secara undang-undang masih ada, tapi pada kenyataannya tidak ada. Jadi prosesnya itu tidak diikuti. Jadi artinya memang ini tidak ideal. Nah, memang di beberapa negara lain memang ada beberapa beberapa rezim gitu ya. Di mana saja itu, Pak? Misalnya kalau di Malaysia itu sebetulnya belajar dari Indonesia. Dulu waktu saya pernah diundang oleh teman-teman serikat pekerja di
pada tahun sekitar tahun 2010-an itu untuk memperkenalkan berbagi cerita bagaimana proses pembuatan upah minimum di Indonesia begitu. Nah, di Malaysia itu ada beberapa negara menceritakan. Sekarang kebetulan saya juga ada kenalan profesor yang juga menjadi anggota dari Dewan Teknis Upah Minimum di sana. Dia secara lebih serius membuat bagaimana upah minimum itu. Jadi ini seperti minggu lalu ini teman saya ini mungkin ada seminggu penuh mengadakan FGD untuk mengumpulkan pendapat dari para pelaku usaha baik dari pekerja maupun pengusaha bagaimana soal upah minimum. Nah, jadi memang di sana ada formulanya, tapi prosesnya itu lebih, katakanlah kalau bahasanya lebih robust begitu ya. Jadi ada FGD-nya, ada surveinya. Sementara kalau di sini memang lebih simple gitu ya. Jadi angka-angkanya ambil dari BPS tempat, langsung masukkan, selesai gitu. Tapi ternyata memang kan teman-teman buruh tidak puas, dan bahkan makanya tahun lalu sampai 6,25 begitu ya. Jadi sampai dideklarasikan sendiri. Karena kalau dari rumus ya nggak akan nyampe segitu begitu. Jadi di Australia juga ada Australia Industrial Relations Committee, itu ada Wage Council-nya itu, dia semua pihak bisa mengirim masukan-masukan, tapi nanti dia akan memutuskan. Jadi nggak pakai rumus-rumus, pokoknya udah putus keluar. Nah, tapi memang tadi Bung Iqbal mengatakan soal keberpihakan. Apabila yang berkuasa itu pemerintahnya koalisi atau liberal, maka Dewan pengupahannya Australia itu dipimpin oleh mereka yang liberal juga. Hasilnya apa? Kenaikan upah minimumnya 0. Bisa beberapa tahun gitu. Nah, begitu yang Kita lebih baik dari itu ya, Pak? Ya, betul. Begitu yang naik pimpinannya itu Partai Buruh, langsung ada kenaikan. Gitu. Jadi memang saya tadi katakan bahwa pemerintah itu mempunyai peran yang sangat besar dalam ketenaga kerjaan ini. Jadi memang kalau tadi Pak Bung Iqbal mengatakan ada warnanya, ada ideologinya, memang kalau di luar negeri memang itu terlihat. Oke, baik. Dan kalau kita lihat dari 11 tuntutan rekan-rekan buruh, pemerintah atau presiden terlihat dari poin-poin itu terlihat poin-poinnya banyak yang akan diakomodir untuk ke depan gitu. Terakhir Pak Sarman, harapan Anda dan pesan-pesan Anda untuk rekan-rekan buruh di hari May Day hari ini, termasuk untuk saya, Pak. Ya, harapan kami dari dunia usaha tentu bahwa tantangan kita di era teknologi yang semakin maju ini harus perlu kita jawab. Misalnya seperti AI ini betul-betul sangat mengancam tenaga manusia. Karena apapun yang kita minta, dia udah bikin. Ya kan, desain apapun kita minta, dia bikin. Jadi artinya bahwa ini harus dibarengi juga dengan bagaimana tenaga kerja kita ke depan itu memiliki satu kompetensi, skill, kemudian juga katakanlah keahlian tersendiri, terutama dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, supaya ke depan betul-betul dengan modal yang ada ini, ya tentu akan menyesuaikan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, harapan kami kepada pemerintah supaya tetap menjaga daya beli masyarakat, bagaimana kita menghindari PHK, bagaimana juga pemerintah memperluas yang namanya program magang nasional, ya karena magang nasional ini juga menurut kami juga sangat-sangat mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, karena mereka nanti akan mendapat uang saku setara dengan UMP, ya kan, sehingga itu juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat kita, karena kita tahu 57% pertumbuhan ekonomi kita ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kami berharap itu. Sekali lagi selamat Hari Buruh, Mas Iqbal. Hidup buruh. Sukses selalu. Pak Sarman terima kasih, Pak Ari terima kasih, Pak Said terima kasih telah hadir di NTV Prime malam ini. Terima kasih. Pemirsa, sore ini kita sudah meletakkan satu fondasi penting, yaitu diskusi. Karena negeri ini tidak akan maju jika buruh dan pengusaha saling merugi. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.